Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi siswa baru di SMK Negeri 1 Banyu Putih tahun ajaran 2021-2022. Ya. Hari ini adalah MPLS hari ketiga atau hari terakhir. Saya akan memberikan materi tentang etika berkomunikasi dan literasi digital. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Queen Mustakima. Kalian bisa panggil saya Ibu Queen. Saya adalah salah satu tenaga pendidik atau guru dari jurusan TKJ. Etika. Kenapa kita harus mempunyai etika yang baik? Karena etika itu adalah hal yang harus kita terapkan sebagai makhluk sosial, karena kita kan adalah orang yang akan berinteraksi dengan lingkungan, dengan banyak orang, dengan teman, dengan guru. Jadi kita perlu atau mempunyai etika yang baik. Etika sendiri itu adalah tata cara pergaulan, aturan perilaku, atau adat kebiasaan manusia dalam masyarakat dalam menentukan mana nilai yang baik, mana nilai yang tidak baik. Jadi etika ini adalah norma-norma yang berlaku yang ada di masyarakat. Di manakah etika itu dapat dilakukan? Banyak sekali. Seperti di sekolah atau di tempat kerja. Bila nanti kalian setelah lulus ingin di tempat kerja atau bekerja di sebuah perusahaan. Bisa juga di masyarakat. Masyarakat itu seperti di lingkungan kalian. Ya, misal kalian akan berbelanja di toko, bagaimana etika kalian menghadapi para belanja di sana atau para kasir di sana. Kemudian bisa dilakukan juga di rumah. Di rumah itu siapa saja? Kepada orang tua, kepada saudara, pada tetangga, adik, atau kakak. Nah, etika ini erat kaitannya dengan komunikasi. Ya, etika komunikasi. Kenapa kita harus beretika dalam komunikasi? Gak mungkin kan kita berkomunikasi dengan teman atau saudara, tapi bicaranya tidak beretika. Kenapa dibutuhkan etika? Takutnya nanti ada salah paham. Karena banyak data yang muncul itu orang melakukan pertengkaran, sebabnya itu pasti dari cara komunikasinya yang tidak beretika. Jadi bisa marah-marah, yang biasanya nanti berbicaranya dengan halus, dengan sopan, tapi tidak. Nah, itu yang akan ditanggapi salah dengan orang lain, yaitu menciptakan atau menggunakan ini dalam hal menerima atau menyampaikan pesan, informasi. Ya, seperti kalian berbicara, itu salah satu bentuk dari komunikasi. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan, komunikasi itu harus mempunyai etika. Etika komunikasi sendiri adalah tingkah laku dalam proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut. Selanjutnya, etika yang berlaku dalam komunikasi interpersonal tidak akan bisa sepenuhnya diterapkan dalam komunikasi kelompok. Etika dalam komunikasi kelompok pun tidak akan bisa diterapkan dalam komunikasi organisasi. Jadi misalnya kalian sama teman kalian di rumah biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa Madura. Nah, beda lagi kalau kalian berkomunikasi dengan teman sekolah yang dari luar Situbondo, yang dari Banyuwangi, dari Jember. Apa manfaat etika pergaulan dan komunikasi ini? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, agar disenangi, agar disegani,
dan dihormati orang lain. Karena ketika kalian mempunyai etika komunikasi dan pergaulan yang baik, kalian pasti akan dihormati. Ya, kalau kalian komunikasinya sudah tidak bagus, pasti teman kalian tidak akan senang berteman dengan kalian. Ya kan? Selanjutnya, memudahkan hubungan dengan orang lain sehingga melancarkan kegiatan hidup dan kerja. Jadi, biar kalian kegiatannya atau kebiasaan kalian, kerjanya kalian lancar, kalian harus mempunyai etika pergaulan dan komunikasi yang baik. Tidak hanya memudahkan, tapi juga memelihara suasana yang menyenangkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun nanti ketika kalian bekerja. Selain itu, akan memberi keyakinan pada diri sendiri. Kalian akan pede ketika menghadapi orang lain yang biasanya malu-malu, tidak mau berbicara dengan teman. Kalian bisa menghadapi orang lain serta meningkatkan citra pribadi seseorang di mata masyarakat. Ya, ketika kalian mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai etika pergaulan yang bagus, kalian akan pasti akan dipandang sama halayak. Itu pasti. Komunikasi sendiri itu ada dua. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung itu komunikasi atau penyampaian pesan secara langsung, secara bertatap muka. Seperti ketika guru menyampaikan materi di depan kelas, itu termasuk komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung, komunikasi yang menggunakan media secara tidak tatap muka. Media yang digunakan itu seperti handphone, seperti laptop, itu adalah sebuah alat yang membantu untuk melakukan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi langsung, apalagi di era pandemi ya, di era pandemi seperti sekarang ini, itu pasti juga ada etikanya. Etika tersebut bisa dilakukan dengan berdasarkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan dan berkomunikasi. Jadi ketika kalian akan bertanya kepada guru di sekolah, kalian menundukkan pandangan, bahasanya yang halus, jangan, "Bu, ini gimana, Bu?" Nah, itu tidak baik ya. Jadi harus halus komunikasinya atau bahasanya, ya. Nah, bahasa yang digunakan harus dimengerti oleh lawan bicara. Seperti yang tadi Ibu katakan, ketika ada teman kalian, lawan bicara kalian itu tidak bisa berbahasa Madura, lebih baik kalian menggunakan bahasa Indonesia saja. Jangan menggunakan bahasa Madura. Tidak akan mengerti teman kalian. Ya, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Mentang-mentang dari luar negeri, terus kalian bisa, "Hey, what's up bro?" Nah, jangan ya. Kayak bahasa Indonesia yang baik dan benar saja. Kemudian menatap mata lawan bicara dengan lembut. Teman yang kalian ajak bicara atau lawan bicara kalian itu harus berhadap-hadapan. Jangan teman kalian ada di belakang kalian terus kalian bicara. Kan nggak kelihatan. Itu tidak sopan namanya. Ya. Natap lawan bicara dengan lembut, kalian juga harus memberikan ekspresi wajah yang ramah dan mudah senyum. Ya, jangan ekspresi yang marah. Nanti teman atau lawan bicara kalian akan takut. Nanti kalian juga tidak akan ditemani. Ya. Terus gunakan juga gerakan tubuh atau gestur yang sopan dan wajar. Kalau kalian ingin menunjuk sesuatu, pakailah tangan kanan ya. Jangan memakai tangan kiri atau kaki, itu tidak sopan. Bertingkah laku yang baik juga. Bertingkah laku dan ramah terhadap lawan bicara. Jangan menggunakan bahasa atau menggunakan intonasi yang tinggi. Jadi menggunakan intonasi yang lemah lembut. Nah, apalagi di era pandemi kayak gini kan sekarang banyak virus, banyak penyakit. Selain berbicara menggunakan kalimat atau bahasa yang sopan, kalian juga harus menggunakan masker jika berhadapan dengan lawan bicara. Kenapa? Karena kita harus sama-sama menjaga kondisi masing-masing.
Misal kita sakit, kita harus memakai masker, lawan bicara juga harus memakai masker. Jadi agar tidak ketularan. Sama-sama menjaga diri dan orang lain. Selain memakai masker, pastinya juga harus menjaga jarak. Jangan duduknya berdekatan, jangan dempet-dempetan. Karena kenapa? Kalau kalian mempunyai badan yang sehat, kalian akan belajar dengan giat. Itu pasti. Kalau kalian sakit, pasti males mau belajar, mau buka buku, mau membaca, itu pasti sudah malas sekali. Selain memakai masker dan menjaga jarak, kalian juga harus mencuci tangan. Misal kalian memberikan sesuatu, memberikan buku kepada teman kalian, setelah atau memberikan atau menerima. Nah, setelah menerima barang atau buku itu tersebut, karena harus cuci tangan untuk menghilangkan kuman atau virus yang ada di barang dari teman lawan bicara. Kita harus juga tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita juga. Tadi Ibu kan sudah menyebutkan tentang komunikasi secara langsung ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan komunikasi tidak langsung dalam kegiatan pembelajaran. Karena untuk beberapa waktu ke depan, mungkin kalian akan melaksanakan pembelajaran secara tidak langsung, tidak melakukan pembelajaran di sekolah, tapi di rumah masing-masing. Tetap bersekolah hanya di rumah siswa masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu proses pembelajaran melalui grup WA group. Itu adalah salah satu contoh dari komunikasi tidak langsung. Jadi kalian bisa menghubungi guru, menghubungi teman melewati WA group. Contoh selanjutnya yaitu pengumpulan tugas atau ulangan harian melalui Classroom. Classroom itu adalah salah satu aplikasi yang nantinya akan kalian pakai ketika sudah melakukan pembelajaran. Contoh lain lagi yaitu pengumpulan tugas atau ulangan harian melalui WA Group. Biasanya para guru itu memberikan tugas atau ulangan melalui Classroom atau WA. Nanti kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas kalian di media tersebut. Nah, etika komunikasi dalam pembelajaran melalui WA Group ini ada aturan-aturannya. Seperti yang pertama, nama di profil WA kalian harus nama lengkap. Kenapa harus nama lengkap? Karena itu akan memudahkan guru dalam mengenali peserta didik, dalam mengenali kalian. Misal nama kalian, contoh ini, misal nama kalian Abelia Kautrunada, ya ditulis nama lengkapnya Abelia Kautrunada. Jangan nama panggilannya, misal panggilannya Lia, kalian tulis Lia. Karena yang namanya Lia kan tidak cuma satu, ada bisa lebih dari satu. Teman kalian mungkin namanya juga Lia. Terus juga jangan nama pacar kalian, mentang-mentang kalian punya pacar ya. Terus nama pacarnya yang ditampilkan di info kontak, jangan. Harus nama kalian sendiri. Selanjutnya juga yang nomor 2, aturan nomor 2 ini. Tidak mengirim pesan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran saat berlangsung atau saat grup tidak digunakan untuk pembelajaran. Jadi misal grup itu tidak diisi dengan pembelajaran, jangan kalian mengirim pesan atau media atau apa saja di WA tersebut, ya. Biar tidak mengganggu teman atau guru kalian. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Aktif ini termasuk dalam menyampaikan pertanyaan. Ketika ada guru yang memberikan materi, kemudian kalian tidak paham, kalian harus aktif bertanya. Ya, misal ada yang tidak paham apa yang disampaikan oleh guru, kan tidak apa-apa, bertanya saja. Asalkan bertanya dalam hal yang sopan. Jangan, Bu, ini gimana? Nah, gimana? Seperti apa? Jadi kalian harus bertanya yang jelas, ya. Aturan yang keempat, tidak menyela saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Jadi ketika guru kalian menyampaikan materi, kalian tidak langsung menyela, tidak langsung, gimana Bu? Kenapa Bu? Ya, jangan ya. Itu tunggu dulu sampai guru selesai menjelaskan, baru kalian bertanya. Atau
menunggu instruksi dari guru yang bersangkutan. Dan aturan yang kelima, mengumpulkan tugas melalui WA pribadi guru. Jadi ketika kalian disuruh mengerjakan tugas, kemudian ada guru yang menyuruh kalian mengumpulkan tugas secara japri atau jaringan pribadi, secara ke nomor pribadi guru, tidak melalui grup, itu juga ada etikanya. Kayak gimana? Pertama, mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum. Misal ada yang tidak beragama Islam, bisa mengucapkan selamat pagi atau selamat siang. Memperkenalkan diri, ya. Assalamualaikum, nama saya Queen Mustakima dari 10 TKJ. Saya ingin mengirim tugas pertama pelajaran ini. Ya. Jadi kalian harus seperti itu. Harus mengucapkan salam dulu, perkenalkan diri dulu. Karena nomor kalian kan ada yang tidak disimpan oleh guru. Jadi kalian harus memperkenalkan diri biar guru yang bersangkutan mengenali atau tahu ini siapa sih yang ngirim. Ya. Kemudian juga harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Setelah kalian menyampaikan tujuan, kalian ucapkan juga terima kasih. Karena ada nih beberapa kasus di tahun kemarin, ada beberapa siswa yang menghubungi guru sudah tidak mengucapkan salam, tidak memperkenalkan diri, hanya mengirim huruf P, PP, PP. Nah, apa maksudnya itu? Sudah tidak jelas, tidak sopan. Nah, itu tidak baik. Itu contoh yang tidak baik. Kalian tidak boleh mencontoh seperti itu. Ya. Karena Ibu yakin siswa baru SMK Negeri Banyu Putih tahun ajaran ini, tahun ajaran 2021-2022, ini semuanya siswa yang baik, sesuai yang beretika, ya. Nah, komunikasi yang positif ini tidak hanya diciptakan dari lingkungan, tapi juga diciptakan dari bagaimana atau kemampuan kalian dalam menggunakan teknologi. Kemampuan ini berhubungan dengan literasi digital. Jadi komunikasi positif ini berhubungan dalam penggunaan literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital ini adalah suatu kecakapan, suatu kemampuan kalian dalam menggunakan media digital. Media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan alat-alat yang lainnya. Jadi kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi itu besar manfaatnya atau besar pengaruhnya untuk kalian. Karena setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital ini adalah hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern. Sekarang kan zaman sudah canggih. HP kalian pasti juga sudah Android semua, ya. Sudah punya jaringan internet. Kalian pasti sudah berhubungan dengan jaringan internet HP-nya. Terus punya laptop juga. Mungkin meskipun tidak semuanya, tapi Ibu yakin kalian pasti semuanya mempunyai gadget yang bernama handphone Android. Literasi digital ini sama pentingnya ya, sama membaca. Literasi digital ini sama pentingnya ya, seperti membaca, menulis, berhitung, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau membaca, menulis itu menggunakan buku, sedangkan literasi digital kita hanya memanfaatkan satu media saja. Mengapa literasi digital itu penting? Karena literasi digital itu banyak manfaatnya, seperti menghemat waktu. Jadi ketika kalian tidak paham tentang sesuatu, kalian bisa mencari referensi di internet dengan dilakukan kapan saja, mau tengah malam, mau pagi setelah subuh, mau siang, kalian pasti bisa asalkan ada jaringan internetnya. Kemudian lagi, lebih hemat biaya. Banyak situs dan aplikasi gratis di internet. Banyak sekali kalian mau bertanya tentang kesehatan, ada aplikasi gratis seperti Halodoc. Nah, itu kalian bisa berkonsultasi tentang kesehatan di web tersebut. Kemudian lagi memperluas jaringan.
menambah teman baru dari berbagai wilayah, bahkan dari negara lain. Kalian bisa memperluas jaringan kalian. Memperluas jaringan ini tidak hanya berteman, tapi bisa dalam hal bisnis. Bisa kalian jual kerudung, jual baju, lewat literasi digital, lewat memanfaatkan digital, kalian bisa memperluas jaringan. Manfaat yang selanjutnya seperti membuat keputusan yang lebih baik, ya. Seperti yang tadi Ibu katakan, ketika kalian tidak paham sesuatu, kalian bisa mencari tahu dan membandingkan. Misal kalian ingin mencari obat A dan obat B, kalian bisa mencari untuk membandingkan obat mana yang lebih bagus, apakah yang obat A atau B, manakah yang lebih murah. Nah, kalian bisa membuat keputusan yang lebih baik dari penggunaan literasi digital. Manfaat yang selanjutnya, belajar lebih cepat dan efisien. Misal kalian pelajaran bahasa Indonesia, nanti ada kalimat atau kata yang tidak dimengerti, atau materi bahasa Inggris, ya. Ada kalimat juga yang tidak kalian pahami. Kalian bisa nih cari arti kata tersebut di internet. Memperoleh informasi terkini dengan cepat. Ya, sudah tadi Ibu jelaskan, bisa cepat dan efisien. Jadi tidak perlu lama kalian harus meminjam buku ke teman kalian. Kalian bisa langsung cari di internet. Setelah kita mengetahui manfaat apa saja yang berhubungan dengan literasi digital, kita lanjut contoh penggunaan dan aplikasi dari literasi digital di lingkungan sekolah atau pendidikan. Yang pertama yaitu penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, salah satu contoh aplikasi yang mendukung kelas virtual ini adalah Google Classroom. Yang kedua, dapat berkomunikasi antar warga sekolah menggunakan teknologi digital atau media yang digunakan, yaitu salah satunya bisa email, bisa dari WA. Dan yang terakhir yaitu pengarsipan digital. Contoh aplikasinya yang bisa dipakai adalah Google Drive. Jadi Google Drive ini bisa menyimpan dokumen-dokumen maupun data seperti musik, seperti video, dokumen berbentuk PDF atau Microsoft Word, itu bisa disimpan di Google Drive dan bisa dipakai secara bersama. Setelah semua yang saya paparkan, semoga ini menambah wawasan kalian tentang bagaimana beretika yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan benar, penggunaan bahasa, dan penggunaan dari literasi digital. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.